Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan serta karunia-Nya kepada kita. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah organogenesis yaitu Ibu Sukria MSc. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Perkembangan Sistem Integumen. Sistem integumen merupakan turunan dari lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm merupakan awal jaringan yang menutup permukaan tubuh. Ektoderma terdiferensiasi membentuk epidermis, rambut, kuku, sistem saraf, gigi, dan juga kulit. Turunan ektoderm permukaan terbagi menjadi 9, yaitu epidermis pada kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat maupun kelenjar minyak, kelenjar mamae, gigi, mata, telinga, dan juga lobus anterior dari kelenjar pituitari. Pengertian sistem integumen. Tubuh manusia pada bagian luar umumnya terbungkus oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem integumen. Sistem integumen merupakan suatu sistem yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan juga menginformasikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali menjadi bagian organ sistem terbesar yang mencakup rambut, kulit, bulu, sisi, kuku, kelenjar keringat, dan juga produksinya. Kata integumen berasal dari kata integumentum yang berarti penutup. Secara ilmiah, kulit merupakan lapisan terluar yang melindungi dan juga menutupi permukaan tubuh. Kulit merupakan organ paling luas yang dapat membungkus saluran bagian luar tubuh, sehingga kulit menjadi pelindung tubuh terhadap bahaya dari bahan kimia. Selain itu, kulit juga memiliki fungsi lain seperti absorpsi, ekskresi, persepsi, pengaturan suhu tubuh atau yang biasa disebut dengan termoregulasi, dan juga pembentukan vitamin D. Selain kulit, ada pula rambut dan juga kuku yang termasuk ke dalam bagian dari sistem integumen. Rambut merupakan organ seperti benang yang tumbuh di sekitar kulit bagian luar. Rambut muncul dari permukaan epidermis atau kulit bagian luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Serta pada kuku tumbuh dari sel yang mirip gel lembut yang sudah mati dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung-ujung jari. Adapun struktur dari sistem integumen terdiri dari beberapa bagian yaitu 1 kulit, 2 dermis, 3 kelenjar minyak, 4 kelenjar keringat, 5 rambut, 6 lanugo, 7 kuku, dan yang terakhir ada kelenjar mamae. Proses perkembangan kulit. Dalam zoologi dan dermatologi, kulit merupakan salah satu bagian dari organ sistem integumen yang tersusun dari lapisan jaringan yang menjaga otot dan organ di bawahnya. Sebagai penghubung dengan lingkungan sekitar, memiliki peranan paling penting dalam melindungi patogen. Adapun fungsi utama lainnya yaitu sebagai isolasi dan pengaturan suhu, sensasi dan sintesis vitamin D dan juga vitamin B. Ada beberapa proses dalam pembentukan kulit. Yang pertama,
Pada usia 1 bulan, embrio manusia hanya memiliki penutup tubuh berupa selaput sel ektoderm yang berbentuk kubus. Kemudian, sel-sel ektoderm membelah secara mitosis membentuk 2 lapisan, yaitu periderm sebelah atas dan ektoderm di sebelah bawah. Periderm akan hilang sebelum bayi lahir. Kemudian, pada akhir bulan kedua, ektoderm berproliferase membentuk 2 lapisan sel yang disebut dengan sistem germinalis atau stratum basal. Selanjutnya, sistem berikutnya terbentuk di atasnya, yaitu stratum spinosum. Kemudian terbentuk sistem granulosum yang terdiri dari 3 sampai 5 lapis sel. Sel-selnya memiliki granula keratohyalin. Berikutnya terbentuk stratum lucidium pada kulit yang tak berambut atau kulit yang tebal. Selanjutnya terbentuk stratum corneum yang merupakan lapisan epidermis teratas. Sel-sel mati dari stratum corneum secara kontinu dilepas dari permukaan kulit dan digantikan oleh sel-sel dari lapisan granulosum dan seterusnya. Terakhir, dermis kulit dibentuk oleh sel-sel mesenkim yang berasal dari mesoderm somatik, hipomer atau dari dermatom epimer. Sel-sel mesenkim akan membentuk jaringan ikat, pembuluh darah, serta otot polos penegak rambut pada kulit yang berambut. Di akhir periode embrio, sel-sel puncak saraf bermigrasi ke dalam mesenkim dari dermis yang sedang berkembang dan berdiferensiasi menjadi melanoblas. Kemudian, sel-sel ini bermigrasi ke persimpangan dermoepidermal dan berdiferensiasi menjadi melanosit. Diferensiasi ini melibatkan pembentukan butiran pigmen. Melanosit mulai memproduksi melanin sebelum kelahiran. Kandungan relatif melanin dalam melanosit menyumbang berbagai warna kulit. Kulit tergolong tebal atau tipis sesuai ketebalan epidermis. Kulit tipis menutupi sebagian besar tubuh. Ini berisi folikel rambut, otot pilar arektor dari rambut, kelenjar sebaceus dan kelenjar keringat. Kulit tebal menutupi telapak tangan dan juga telapak kaki. Sebagian besar mesenkim yang berdiferensiasi menjadi jaringan ikat dermis berasal dari lapisan somatik mesoderm lateral. Beberapa di antaranya berasal dari dermatom somit. Pada minggu ke-11, sel mesenkim mulai menghasilkan serat jaringan ikat kolagen dan juga elastis. Sentuhan dermal muncul pada saat bersamaan dengan penampilan epidermal vertebrata di minggu ke-10 dan juga saling berinteraksi satu sama lain. Kapiler seperti pembuluh darah telah diamati di dermis pada akhir minggu ke-5. Loop kapiler berkembang di beberapa daerah pegunungan. Beberapa kapiler mendapatkan mantel otot dan menjadi arteriol dan arteri. Ujung saraf sensorik terbentuk di punggung lainnya. Serabut saraf aferen bertanggung jawab tentang pembentukan ridge papiler. Pada akhir trimester pertama, organisasi vaskuler utama dermis janin telah terbentuk. Sebagian besar kelenjar minyak berkembang sebagai tunas dari sisi selubung akar epitel yang berkembang dari folikel rambut. Sel-sel pusat alveoli memecah membentuk sekresi minyak yang disebut dengan sebum. Kelenjar minyak dapat berkembang sebagai tunas dari epidermis. Kelenjar minyak disebut bebas dari rambut. Mereka hadir dalam gland penis dan labia minora. Selanjutnya kelenjar keringat. Kelenjar keringat terletak di kulit melalui sebagian besar tubuh. Mereka berkembang sebagai turunan epidermal ke mesenkim yang mendasarinya. Saat tunas memanjang, ujung kumparannya membentuk primordium bagian sekretori kelenjar. Sel perifer dari bagian sekretori kelenjar berdiferensiasi menjadi sel mioepitelial dan sel sekretori. Sel mioepitelial ini merupakan sel otot polos khusus. Kelenjar keringat, ekresin, mulai berfungsi tak lama setelah kelahiran. Kelenjar keringat, apokrin, berkembang dari turunannya. Tingkat stratum germinativum, epidermis yang menyebabkan folikel rambut. Jadi, ductus mereka
terbuka ke bagian atas folikel rambut yang dangkal, kebukaan kelenjar minyak. Kelenjar apokrin ini hadir di daerah aksila, pubik, dan perineal. Mereka diam selama masa pubertas. Rambut mulai berkembang di awal periode janin 9-12 minggu. Ini menjadi dikenali di sekitar minggu ke-23. Pada awalnya, ia mengenali alis mata, bibir atas, dan dagu. Pada akhir minggu ke-12, sebuah folikel rambut dimulai sebagai proliferase stratum germinatum epidermis dan meluas ke dermis yang mendasarinya. Kuncup rambut menjadi berbentuk klop, membentuk bulu rambut atau primordium dari akar rambut. Bola rambut diagungkan oleh papila rambut mesenklimal kecil. Sel epitel bola membentuk matriks germinal yang kemudian menghasilkan rambut. Sel perifer folikel rambut yang berkembang membentuk selubung akar epitel atau epidermal, dan sel mesenkim sekitarnya berdiferensiasi ke dalam selubung akar dermal. Sebagai sel dalam matriks germinal, berkembang biak dengan cara didorong ke permukaan, di mana mereka menjadi keratinisasi untuk membentuk batang rambut. Lanugo. Lanugo merupakan rambut yang pertama kali muncul menjelang akhir minggu ke-12 dan berlimpah dengan 17-20 minggu. Itu baik-baik saja, lembut dan ringan, berpigmen. Rambut ini bertahan di sebagian besar tubuh kecuali daerah aksilaris dan juga daerah kemaluan, di mana diganti pada masa pubertas oleh rambut kasar. Melanin diproduksi oleh melanosit dan dipindahkan ke sel pembentuk rambut dalam matriks germinal beberapa minggu sebelum kelahiran. Melanin ini menyumbang berbagai warna rambut. Otot pengatur rambut membedakan dari mesenkim yang mengelilingi folikel rambut dan menempel pada selubung akar dermal folikel rambut dan lapisan papiler pada dermis. Otot-otot ini kurang berkembang di rambut aksila dan di bagian wajah tertentu. Rambut alis dan bulu mata yang membentuk bulu mata tidak memiliki otot arektor. Kuku kaki dan juga kuku mulai berkembang di ujung angka sekitar 10 minggu. Pengembangan kuku jari telapak kuku jari kaki sekitar 4 minggu. Primordia kuku tampak sebagai daerah penerbalan epidermis di ujung setiap digiti. Medan kuku dikelilingi lateral dan proksimal dengan lipatan epidermis atau lipatan kuku. Sel dari lipatan kuku proksimal tumbuh di atas bidang kuku dan menjadi keratin untuk membentuk paku. Awalnya, kuku ditutupi oleh eponisium atau lapisan epidermis yang superficial. Ini merosot kecuali di dasar di mana kutil membentuk. Kulit di bawah margin bebas kuku merupakan hiponisium. Kuku jari mencapai ujung jari sekitar 32 minggu. Kuku kaki mencapai teotips sekitar 36 minggu. Kuku yang belum mencapai ujung angka saat lahir menunjukkan prematuritas. Kelenjar mamae. Kelenjar mamae dimodifikasi dan jenis kelenjar keringat khusus. Puncak mamalia muncul selama minggu keempat. Puncak ini menebal strip ektoderm, memanjang dari aksila sampai daerah inguinal. Ini hanya bertahan di daerah pektoral. Kuncup monyet mulai berkembang selama 6 minggu sebagai pertumbuhan pada epidermis ke mesenkim yang mendasarinya. Mesenkim merupakan induktif untuk ini. Setiap tunas primer menghasilkan beberapa tunas sekunder yang berkembang menjadi saluran lactiferus dan cabangnya. Kanalisasi pada tunas ini disebabkan oleh hormon seks plasenta. Dengan jangka waktu penuh, 15-20 saluran lactiferus terbentuk. Jaringan ikat dan jaringan lemah berserat berkembang dari mesenkim sekitarnya. Pada akhir periode janin, epidermis di tempat asal kelenjar susu menjadi tertekan, membentuk lubang mamae dangkal.
Pada bayi yang baru lahir, putingnya mengalami depresi. Setelah kelahiran, puting susu keluar dari lubang mamae akibat proliferasi jaringan ikat areola di sekitarnya. Serabut otot polos, puting susu dan areola berdiferensiasi dari sel mesenkim sekitarnya. Perkembangan penuh terjadi sekitar 20 tahun. Kelenjar susu berkembang dengan baik pada kedua jenis kelamin. Beberapa sekresi atau susu bisa diproduksi. Ini terjadi oleh hormon ibu yang melewati selaput lendir menjadi sirkulasi janin. Hanya saluran lactiferus utama yang terbentuk saat lahir dan kurang berkembang sampai pubertas. Pada wanita, payudara membesar karena perkembangan kelenjar susu dan akumulasi lemak yang terkait dengannya. Pertumbuhan sistem duktus terjadi karena meningkatnya kadar estrogen, prolaktin, kortikoid, dan hormon pertumbuhan yang beredar. Jika kehamilan terjadi, kelenjar susu menyelesaikan perkembangannya. Saluran introlubular mengalami perkembangan yang cepat dan membentuk kuncup yang menjadi alveoli. Payudara yang menjadi hemisferis dalam bentuk dan sebagian besar karena endapan lemak. Adapun fungsi dari sistem integumen yaitu 1. Perlindungan fisik. Yang menutupi adalah penutup tubuh manusia yang fungsinya paling nyata yaitu perlindungan fisik. Kulit atau jaringan sel yang terjalin erat dengan setiap lapisan berkontribusi terhadap kekuatannya. Epidermis memiliki lapisan terluar yang terbuat dari lapisan keratin mati yang dapat menahan kerusakan di lingkungan luar. Dermis yang menyediakan suplai darah ke dalam epidermis dan juga memiliki saraf yang membawa bahaya bagi perhatian diantaranya fungsi lainnya. Hipodermis memberikan bantalan fisik terhadap trauma mekanis melalui penyimpanan adiposa, kelenjar mengeluarkan lapisan pelindung ke seluruh tubuh, kuku melindungi angka, rambut di seluruh tubuh menyaring partikel berbahaya agar tidak masuk ke mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Yang kedua itu penyembuhan luka. Ketika tubuh kita mengalami trauma yang mengakibatkan cedera, integumen mengatur proses penyembuhan luka melalui homeostatis, peradangan, proliferasi, dan remodeling. Yang ketiga itu ada termoregulasi. Kulit memiliki luas permukaan besar yang memiliki banyak vaskularisasi yang memungkinkannya menyimpan dan melepaskan panas melalui vasokonstriksi dan vasodilatasi. Yang keempat itu sintetis vitamin D. Sumber vitamin D merupakan paparan sinar matahari dan asupan oral atau penting untuk kesehatan tulang. Yang kelima, sensasi. Persarafan kulit dilakukan melalui berbagai jenis ujung saraf sensorik yang membedakan rasa sakit, suhu, sentuhan, dan juga getaran. Setiap jenis reseptor dan serabut saraf bervariasi dalam kecepatan adaptif dan konduktifnya, sehingga menghasilkan berbagai sinyal yang dapat diintegrasikan, menciptakan pemahaman tentang lingkungan eksternal, dan membantu tubuh bereaksi dengan tepat. Adapun fakta unik yang mengenai tentang sistem integumen akan dijelaskan dari video berikut ini. Bayangkan sebuah baju super yang pas buatmu. Anti kusut setelah bertahun-tahun, bisa memperbaiki dirinya sendiri, kedap air, punya pendingin dan pemanas, dan melindungimu dari bahaya dan radiasi. Dan gratis tentunya. Tuh, kamu sedang mengenakannya. Kulitmu. Kulitmu terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Perjalanan kita dimulai dari epidermis, yang merupakan lapisan terluar kulit. Lapisan kedap air ini adalah pelindung tubuhmu dari bakteri dan cedera. Pelindungnya dilengkapi keratin, zat yang memperkuat rambut dan kuku. Umur pelindung ini tidaklah lama, namun sel yang sudah mati akan digantikan dengan sel baru setelah 4-6 minggu. Ngomong-ngomong, sebagian besar debu di rumahmu adalah sel kulit mati. Mereka memanggilku butiran debu. Kita juga berganti kulit, tapi karena prosesnya sangat lambat, kita tidak menyadarinya.
Jika kamu menonton prosesnya dalam video time-lapse, prosesnya mirip seperti ular yang berganti kulit. Hanya saja, kulit manusia jauh lebih besar. Jika direntangkan, kulit orang dewasa rata-rata berukuran 2 meter persegi dan bobotnya sekitar 9 kg. Atau kira-kira seperti selimut berukuran sedang. Epidermis terlihat seperti pabrik dengan ban berjalan tak berujung berisi sel. Tapi ini bukan satu-satunya perlindungan kulit. Mari berjalan lebih jauh dan temui kesatria sel imun yang tinggal di sini, limfosit. Mereka melawan bakteri dan mikroba yang berhasil menembus pelindung luar. Hai kawan, kami bukan cari masalah, cuma cuci mata kok. Mari masuk lebih dalam, ke bagian bawah epidermis. Pembuatan pelindung tubuhmu terjadi di tempat ini. Di sini, lapisan pelindungnya lembut dan perlahan makin kuat. Lihat, itu sel penghasil melanin. Seseorang bisa berkulit gelap karenanya. Tapi, bukan cuma sinar matahari yang bisa mengubah warna kulitmu. Kulitmu bisa jadi oranye jika kamu kebanyakan makan wortel. Tapi, kekuatan super keren milik bagian bawah epidermis adalah fungsinya yang seperti panel surya. Berkat kemampuannya, kulit bisa mengubah sinar matahari menjadi vitamin D yang memberi energi pada tubuh. Selanjutnya, kita menuju dermis, lapisan kedua dan yang paling tebal. Tetapi ketebalannya tergantung pada letaknya. Yang paling tebal ada di tumit, dan yang paling tipis ada di kelopak mata. Sekarang kita berjalan menembus kulit tanganmu, tapi perjalanan kita masih panjang. Di dalam dermis kondisinya licin dan basah. Yang pertama terlihat adalah untayan seperti hammock dan karet gelang. Dengannya kita bisa melakukan lompatan akrobatik. Ini adalah protein. Berkat mereka, kulit jadi cukup elastis. Lompat sekali lagi, dan kita mendarat di dekat 2 hutan. Yang pertama adalah hutan saraf dan perasa. Aduh, jangan disentuh, mereka sangat sensitif. Saraf merekam bahkan sentuhan yang paling kecil, perubahan suhu, dan mengirim sinyal ke otak. Lalu, otak mengidentifikasi sinyal ini dan membuatmu merasakan sakit, hangat, dingin, basah, kering, dan bahkan geli. Tapi, kalau kulit itu sensitif, mengapa kamu tidak bisa menggelitik diri sendiri? Saat kita melakukannya, otak sudah tahu lebih dulu bagian mana yang dituju. Ia juga tahu kekuatan dan intensitasnya. Saat kita menyadari hal ini, otak menurunkan sensitivitasnya. Namun, saat orang lain yang melakukan, otak meningkatkan kepekaan sehingga tubuh segera merespon dan melawan. Waktunya menuju hutan kedua. Hutan ini penuh dengan rambut yang terlihat seperti pohon raksasa. Mereka tumbuh di mana-mana. Tapi bukan tanah tempatnya berdiri, melainkan otot-otot kecil. Saat takut, kedinginan, atau bahkan mendengarkan musik yang luar biasa, otot-otot ini berkontraksi, membuat rambutmu berdiri tegak. Ada banyak pembuluh darah di area ini untuk menjaga suhu tubuhmu. Saat kamu berolahraga di gym, pembuluh ini mengembang untuk mendinginkanmu. Jika kamu berada di jalan yang dingin dan lupa mengenakan pakaian hangat, pembuluh darahmu mengencang untuk menyimpan panas sebanyak mungkin. Tapi, jika kamu lari maraton di bawah terik matahari, lihat, kulitmu mengucurkan keringat dari sini. Ngomong-ngomong, keringat sebenarnya tidak berbau. Bau busuknya muncul saat menyatu dengan bakteri kulit. Kita sudah melakukan pendinginan. Sekarang, mari kita bertualang lebih jauh. Lapisan ini sangat indah dan memukau. Keseluruhan struktur kulit bergantung pada dermis. Ia seperti fondasi bangunan. Dan tentunya, bangunan itu butuh pengaman. Dermis memiliki sistem penjaga keamanan khusus bernama fagosit yang melawan bakteri. Sepertinya hanya ada bakteri jahat di sekitar kita, tapi ternyata ada juga yang baik. Mereka muncul bersama dengan minyak yang diproduksi kelenjarmu. Bakteri ini membantu sistem kekebalan tubuh melawan mikroba jahat. Saatnya meluncur ke lapisan kulit yang paling dalam, hipodermis. Permukaannya sangat lembut dan berminyak karena lemak. Lemak di mana-mana. Namun, berkat lemak ini, kita bisa duduk dengan nyaman. Tapi, ini bukan satu-satunya fungsi lemak. Tubuh membutuhkan lemak ketika lapar layaknya bahan bakar. Lemak juga berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi organ dan otot. Tapi yang paling keren adalah, lemak menghasilkan hormon leptin. Setelah makan, kamu merasa kenyang. Ini bukan karena perutmu penuh, tetapi karena sinyal dari hormon leptin. Benar, lemaklah yang mengendalikan nafsu makan, bukan perutmu. Misalnya, sebuah bakteri kecil tapi cerdik berhasil menyusup dan melewati pasukan pengaman. Lalu, masuk ke bagian dermis, meluncur melewati kelenjar minyak,
melalui hutan rambut dan lolos dari fagosit untuk kemudian menyusup lebih jauh ke dalam lapisan lemak. Bakteri itu berhasil melewati lapisan perlindungan kulit dan sekarang bersiap menginfeksi tubuh. Tapi, jangan senang dulu. Dia dalam masalah besar sekarang. Hipodermis juga punya penjaga kekebalan tubuh yang disebut makrofag. Sel ini dibuat di sumsum tulang. Saat alarm bahaya berbunyi, prajurit inilah yang akan memusnahkan para tamu tidak diundang itu. Dan sekarang kita akan melihat fitur kulit yang paling keren, regenerasi. Saat tersayat, luka akan tertutup oleh gumpalan darah. Kulit ini mengeras di bagian luar untuk melindungi tubuh dari masuknya makhluk asing. Lalu, muncullah fibroblast dalam gumpalan tadi. Ia memperbaiki luka dengan jaringan parut yang punya peranan penting. Bayangkan jendela rumahmu rusak. Lalu, turunlah hujan dengan derasnya. Tukang langgananmu sedang sibuk, sedangkan kamu harus memperbaiki jendelamu karena air hujan mulai masuk ke rumah. Kemudian, kamu memanggil tukang darurat seadanya untuk memperbaiki jendela dengan cepat. Nah, rumah dengan jendela yang pecah itu seperti kulitmu yang terluka tadi. Dan hujan adalah bakteri asingnya. Lalu si tukang yang memperbaiki, dialah si jaringan parut. Kulit terdiri dari serat yang menuju ke segala arah. Tetapi, jaringan parut hanya punya serat berbentuk paralel. Fibroblast menggunakan jaringan parut untuk regenerasi yang lebih cepat daripada menggunakan serat biasa. Lukamu juga harus dengan cepat diperbaiki. Makanya, kulit di bekas lukamu terlihat berbeda. Dan itulah dia, cerita tentang baju super yang luar biasa. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Kesimpulan, sistem integumen merupakan salah satu organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal, berfungsi untuk melindungi dan juga memelihara. Sistem integumen juga merupakan sekumpulan organ yang membentuk lapisan terluar tubuh. Ini terdiri dari kulit dan juga perlengkapannya, yang bertindak sebagai penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan juga lingkungan eksternal. Sistem integumen berperan dalam membantu sistem lain untuk mempertahankan fungsinya. Misalnya membantu sistem kekebalan tubuh karena merupakan garis pertahanan pertama melawan bakteri dan juga infeksi. Ini juga mengirimkan sel darah putih ke luka untuk memulai proses penyembuhan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.